Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan Kau sendiri. Yesus, Kau Tuhan
biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Belas kasihan-Mu yang senantiasa menolong kami, mengangkat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan memberkati kami. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya dan tahu di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini bersabda dan berkata-katalah kepada kami. Urapilah kami oleh Roh-Mu yang kudus itu. Sehingga pesan-Mu, firman-Mu termeterai di dalam kehidupan kami. Memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4 saja. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat pertama, lalu jemaat ayat kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang keempat. Setelah zaman dahulu kala, Tuhan berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Adonai Tuhan telah menjadikan alam semesta.
Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Kita sambut firman Tuhan, kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca kitab Perjanjian Lama, maka banyak kisah-kisah yang terjadi di sana. Dan di dalam Perjanjian Lama itu riwayat atau kisah orang bisa jadi simbol. Sebagaimana simbol kasih karunia ketika saya berbicara tentang Rut. Dan berbicara tentang ketaatan Ishak ketika dikorbankan oleh Abraham. Adalah untuk menunjukkan gambaran tentang ketaatan Kristus. Warna, angka, hampir semua menjadi simbol. Lambang. Tapi ketika dijelaskan kita tidak boleh terpaku itu semua lambang. Kita harus didukung dengan bahasa, sejarah, riwayat yang baik sehingga supaya tafsir kita tidak menjadi alegoris. Nah, kenapa saya berbicara tentang Perjanjian Lama? Untuk mengungkapkan daripada surat Ibrani ini. Surat Ibrani ini dipakai oleh gereja mulai secara resmi 200 Masehi dalam Kodeks Alexandria. Kata Ibrani ini aslinya Ibri. Ibri itu aslinya dalam Septuaginta terjemahan Yunani disebut Hebraios. Kenapa muncul kata-kata Ibrani? Ketika Abraham beberapa dugaan memperkenalkan dirinya bahwa nenek moyangnya adalah Eber, yaitu dalam Kejadian 10 ayat 21 dan 25. Kita lihat di sini Kejadian 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber, serta abangnya Yapet. Kita lanjut pada ayat 25 saja. Kita masuk. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Felek dan yang sebab dalam zamannya bumi terbagi dan nama adiknya adalah Yoktan, saudara. Jadi biasa orang-orang zaman dulu masih di zaman saya pun kalau memperkenalkan diri kamu anak siapa, turunan siapa. Itu biasa. Karena tentu kita masih muda, tidak dikenal orang, tapi nenek moyang kita, orang tua kita mungkin dikenal orang. Jadi kebiasaan orang memperkenalkan dirinya dengan nenek moyangnya. Ketika Abraham ditanya, kamu siapa, dari mana? Maka dia menjawab, saya keturunan Eber. Maka kemungkinan kata-kata ini muncul dari situ. Tetapi kalau kita lihat di sini, Abraham disebut orang Ibrani. Kenapa disebut orang Ibrani? Kejadian 14 ayat 13. Orang-orang Kanaan mengatakan dia orang Ibrani. Kemudian datanglah seorang pelarian menceritakan hal itu kepada Abraham. Abraham sebagai apa? Orang Ibrani itu. Mengapa dia disebut orang Ibrani? Karena pada waktu dia memperkenalkan diri, dia juga berkata dia adalah Efer. Efer tadi ialah Efar. Efar itu artinya orang yang menyeberang. Dia dari Mesopotamia menyeberang melewati yaitu sungai Efrat. Sehingga orang-orang Kanaan menyebut dia adalah orang penyeberang dari daerah sana. Maka disebutlah mereka adalah orang Ibrim. Jadi orang Kanaan menyebut mereka Ibrim.
Kemungkinan besar, dugaan saya, saudara-saudara kita Muslim menyebut dia Ibrahim. Ibrim. Jadi mungkin dari kalimat kata itu. Karena kadang-kadang mengucapkan bahasa asing sulit sekali lalu diucapkan dengan logat kita. Logat kita itulah yang kemudian dianggap ke sana. Kemungkinan saudara. Jadi namanya itu bukan namanya tapi menyebut ini adalah orang penyeberang. Orang-orang perantau. Bisa saja disebut seperti itu. Lalu kita melihat di sini beberapa Alkitab menyatakan mengapa kata Ibrani ini muncul. Yusuf juga disebut sebagai orang Ibrani. Dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 14 kita lihat bahwa Yusuf disebut orang Ibrani. Dipanggilnya lah seisi rumah itu dan katanya kepada mereka, lihatlah dibawanya kemari seorang Ibrani. Berarti orang-orang Israel ini dari sejak Abraham sampai kepada keturunannya yaitu disebut sebagai orang Ibrani. Itu orang-orang Yahudi. Kita loncat pada ayat ke-17 ya. Kita di situ kan Kejadian. Ya, perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, ya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Jadi Yusuf disebut orang Ibrani. Jadi kita tahu di situ dulu. Kenapa? Nanti konteks daripada surat Ibrani kita tahu ditujukan kepada siapa. Karenanya orang-orang Ibrani itulah yang disebut. Sehingga bangsa Israel pun disebut sebagai orang Ibrani ketika mereka diperbudak di Mesir. Keluaran 1 ayat 15 kita lihat. Keluaran 1 ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan pada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan siapa? Ibrani. Ya di sana. Yang seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua katanya. Ayat dikatakan pasal 2 ayat 6. Pasal 2 ayat 6. Ketika dibukanya dilihatlah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tolong sambung. Tentulah ini bayi seorang Ibrani. Jadi Musa ditemukan disebut juga sebagai bayi orang Ibrani. Jadi dengan kata lain ya kita perhatikan. Seluruh orang Israel itu pada mulanya disebut sebagai orang Ibrani. Nah sekarang surat Ibrani sudah bisa dipastikan ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Yaitu orang-orang Israel yang sudah menjadi Kristen. Yang percaya Yesus mendapat tuntunan ini. Karena itu mereka disebut orang-orang Yahudi yang Kristen. Judeo-Kristen. Ya, Judeo-Kristen. Judeo-Kristen ini orang Yahudi yang menjadi Kristen. Karena mendekati semuanya. Karena itu di dalam pembahasan surat Ibrani, terminologinya juga, istilah-istilahnya juga dipakai kepada orang-orang Ibrani, yaitu istilah-istilah Yahudi. Orang yang tidak mempelajari orang Yahudi, tata cara orang Yahudi, sangat tidak mengerti. Sangat asing sekali. Jadi ini konteksnya. Saya ingin menjelaskan nanti. Jadi segala sesuatu kita jelaskan itu harus pada konteksnya. Kepada siapa kita bicara. Kepada siapa kita alamatkan perkataan-perkataan kita itu. Ya. Tadi saya tersenyum sejenak. Saya lihat singer-singer kita ini. Ini singer-singer Ambon semua dari ujung ke ujung saudara. Ya. Saya baru sadar. Nah, artinya kenapa demikian? Ya, saya ingin menunjukkan bahwa kesukuan itu, etnis itu menentukan. Tentu suara Ambon bagus, bagus saudara ya lepas. Karena suara Palembang tidak bagus. Ya, karena banyak minum cuka. Ya, sampai di sana dulu. Nah, saya ingin menunjukkan di situ. Jadi, terminologi yang dipakai pun di sini adalah pada zaman rabi-rabi Yahudi itu.
Sehingga sekali lagi saya tegaskan, dipastikan bahwa surat Ibrani ditujukan pada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Untuk menjelaskan pada mereka, membimbing mereka, menegaskan mereka siapa Yesus. Siapa Yesus, keilahian Yesus dalam versi Ibrani. Dalam cara berpikir orang Ibrani. Nanti kita lihat bersama-sama. Mengapa ya kita menjelaskan kristologi, keilahian Yesus memakai istilah yang tidak biasa bagi gereja. Karena kita tinggal di konteksnya di mana. Kita ingin jadi berkat. Kita ingin memberitakan Injil siapa Yesus itu. Tapi kita tidak pernah memperdulikan cara pikir orang yang menerima perkataan kita, alamat kita. Kita tidak pernah memperdulikan, kita memaksakan. Karena itu tidak berhasil. Ada satu catatan. Saudara boleh memikirkan itu. Di daerah Jawa Barat ada namanya Gereja Pasundan, GKV, Gereja Kristen Pasundan. Sekali-sekali saudara masuk di sana. Isinya sudah sedikit sekali orang asli orang Sunda. Asli orang Sunda, bukan lahir di Sunda, bukan suku lain tinggal di Sunda, bukan saudara. Tapi asli orang Sunda. Sampai pendetanya pun bukan orang Sunda lagi. Orang Batak, orang Manado. Kemana? Padahal namanya Gereja Pasundan. Ada sesuatu yang hilang. Pada zaman nabi-nabi, pada zaman rasul-rasul maksud saya, banyak orang Yahudi menjadi Kristen. Sampai ada surat khusus kepada orang Yahudi Kristen. Tapi di zaman sekarang sedikit sekali orang-orang Yahudi menjadi Kristen. Kenapa? Ada sebuah tanda tanya. Saya ingin lanjutkan. Ketika penulis surat Ibrani ini menceritakan ya, bagaimana dia ingin berbicara menunjukkan keilahian Yesus itu. Yang pertama, dia catat di sini. Pada ayat yang pertama, kita lihat bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu, Tuhan berulang kali, sekali lagi berulang kali, dalam berbagai cara, ya berbagai cara, artinya dengan berbagai cara, ia berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Jadi ada satu masa, ya masa yang lalu dan masa yang sekarang. Masa yang lalu sebelum kedatangan Yesus, Tuhan berbicara membimbing umatnya, membimbing manusia melalui para nabi. Dalam berbagai hal, dalam kata Yunaninya polumeros, dalam berbagai hal. Diterjemahkan di sini berulang kali. Ya dikatakan. Lalu dikatakan polutropos. Dengan berbagai cara. Jadi kata polumeros berulang kali atau berkali-kali. Di dalam naskah Peshitta disebut berbagai hal. Berbagai hal. Jadi banyak cara. Tuhan berbicara. Tapi semuanya melalui suara nabi. Melalui suara nabi. Tapi sebelum Yesus datang. Bisa dimengerti, bisa ditangkap maksud saya. Sebelum Yesus datang. Setelah Yesus datang, ada orang, kadang-kadang orang Kristen pun ngaku nabi, itu pasti tidak benar. Saudara. Karena Tuhan sudah berbicara melalui nabi sebelum Yesus datang. Berbagai cara, berbagai hal, berulang kali, terus menerus. Tuhan bicara. Ya.
Maka pada ayat yang kedua, pada zaman akhir ini, nah ini ada babak baru. Saudara, perhatikan ayat yang pertama tadi. Setelah pada zaman dahulu, berarti ada masa pra, ya. Maka dikatakan di situ, pada zaman akhir, ya zaman akhir itu bukan nanti, zaman akhir itu zaman berakhirnya Tuhan berbicara melalui para nabi. Jadi ada babak baru. Babak baru itu adalah kedatangan Yesus. Kelahiran Kristus, kedatangan Kristus, pekerjaan Kristus. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Tolong sambung. Ya, apa? Saudara kurang suara? Ya, saya di Surabaya marah kalau orang kurang suara. Gitu. Kalau marah-marah suaranya keras ya. Sekali lagi dikatakan di situ ya. Ya. Akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan apa? Anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya. Oleh dia, Yesus. Ya, Yesus. Tuhan telah menjadikan alam semesta. Melalui dia. Maka dikatakan di sini di dalam anaknya. Saya ingin menegaskan bahwa ada babak terakhir. Eschato, ton hemeron tauton. Pada hari-hari terakhir. Ya, elasemen hemin. Ia berbicara kepada kita. En huyo di dalam anaknya. Huyo. Ya. Kata perasa huyo diterjemahkan oleh dia. Alkitab terjemahan tahun 1974. Alkitab, lembaga Alkitab yang sama. Memperbaiki terjemahan 1997. Menjadi melalui dia. Jadi oleh dia, melalui dia diperbaiki bahasanya. Pada waktu beli Alkitab, saudara lihat. Saudara pernah melihat itu cetakan tahun berapa, terjemahan tahun berapa? Enggak, langsung beli kan. Ya itu. Jadi ada 7497. 97 memperbaiki semuanya. Rata-rata 74 yang saudara pegang. Jadi ada perbaikan bahasa. Kenapa perbaikan bahasa ini? Karena ingin, sekali lagi, karena ingin. Ya, firman Tuhan itu sesuai dengan konteksnya. Konteks zamannya, konteks generasinya, konteks orangnya. Dikatakan di situ. Jadi dikatakan di situ melalui dia. Populer melalui dia, perantaraan dia. Perantaraan dia. Tanpa dia, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tidak seorang pun bakal mengenal Tuhan. Hanya melalui dia. Melalui dia. Keselamatan segala sesuatu melalui dia. Tidak ada yang lain. Nanti akan ditegaskan lebih lanjut. Perasa ini diambil dari perjanjian lama. Dikatakan di situ dengan tegas sekali, ya. Yang berhak menerima segala sesuatu. Ya. Artinya bukan, jadi begini, saya ingin mencoba menjelaskan. Jadi pada zaman ini, artinya ketika orang waktu itu, yaitu pada waktu kedatangan Yesus. Bukan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, bukan. Tapi kedatangan Yesus yang pertama.
Dia tidak berbicara eskatologi masa depan yang kedatangan Yesus 2 kali. Dia berbicara tugasnya bagaimana waktu Yesus datang ke dunia, siapa dia? Bagaimana dia? Yang ingin dijelaskan oleh kitab Ibrani seperti itu. Sehingga kita masuk. Karena dikatakan pada ayat yang kedua. Ya telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala ya yang ada. Oleh Dia Tuhan menjadikan alam semesta. Oleh firman-Nya. Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Firman-Nya. Lalu siapakah Dia? Kristus adalah wahyu yang sempurna. Tuhan memberikan ilham, para nabi menulis, para rasul menulis, menjadi kitab suci. Sekali lagi, tidak sempurna. Tapi wahyu yang sempurna adalah pribadi Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita baca Alkitab, buktinya tidak sempurna. Semua orang bisa berpikir lain. Semua orang bisa menafsirkan lain. Kenapa banyak denominasi? Kenapa banyak golongan-golongan di dalam Kristen? Karena masing-masing membaca dalam pikirannya sendiri. Tapi yang menyatukan kita, kalau kita percaya bahwa melalui satu pribadi, Yesus itu adalah wahyu yang sempurna. Perantaraan kita melalui Dia, oleh Dia semata-mata. Tidak ada yang lain. Katakan amin. Hanya Dia. Buat apa kita ribut? Karena tidak ada yang berbeda tentang Yesus. Semua mengakui Dia juru selamat. Amin. Ya. Kenapa kita harus terpecah dan terpisah? Kenapa? Hanya karena berbeda pengalaman dalam penghayatan. Oh iya. Itu bisa saja terjadi. Ayat yang ketiga. Ia adalah, ya, dialah cahaya kemuliaan Tuhan. Tolong sambung. Dan gambar wujud Tuhan. Yang sesungguhnya. Dan menopang segala yang ada. Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia adalah gambar wujud. Gambar wujud Tuhan. Terjemahan tahun 74. Karakter tes hupateseos. Ya, karakter tes hupateseos. Gambar keberadaannya yang sesungguhnya. Terjemahan 97. Gambar keberadaan yang sesungguhnya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan. Karakter berarti salinan yang sama persis. Gambar yang persis sama. Itulah yang menjadi hypostasios atau hypostasis. Menunjukkan substansinya Dia, esensinya Dia. Dia sama persis, tidak ada bedanya. Hypostasis, cara keberadaannya. Dia datang dari ousia. Dia berada secara hypostasis. Jangankan orang lain, saya tanya sekarang orang Kristen, ngerti arti hypostasis? Saya memimpin sekolah teologia. Mahasiswa teologia pun ya sudah semester yang keempat, banyak yang belum mengerti. Karena kata ousia, hypostasis, keberadaannya sama persis, karakternya tidak ada bedanya. Karena itu kita pakai
supaya kontekstual dengan kita di Indonesia, dia adalah firman yang sehakikat, sederajat, dan melekat. Jadi saudara jangan pikir bosen dengan kata-kata ini. Wah, kalau Pak Yusuf ngomong pasti tidak lupa dari sehakikat, sederajat, dan melekat. Saudara mengerti mana dengan sederajat, sehakikat, melekat, harus ada, wajib ada dengan kata hupostasis. Karena dia berasal sama dalam diri Tuhan. Disebut dalam istilah ini ousia. Lalu dia berada nanti menjadi anak, hupostasis. Kita sendiri kurang jelas dan kurang mengerti. Sekarang kita ingin jelaskan lagi kepada saudara-saudara kita yang mayoritas di negeri ini yang bertanya-tanya tentang siapa Yesus itu. Kita tidak bisa jawab, kita hanya jawab menurut kita. Surat Ibrani membuktikan. Dia bisa menjelaskan pada orang Yahudi, dalam pikiran Yahudi, dalam terminologi Yahudi, dalam simbol-simbol istilah Yahudi, menurut orang Yahudi. Itu surat Ibrani. Itu bukti bahwa rasul-rasul itu sangat peduli dengan kontekstual. Dengan siapa kita berada. Apa ousia? Zat. Bukan zat cair, zat padat, bukan. Zat wujud. Aslinya semua adalah Bapa. Dan dia berasal dari diri Bapa. Semua yang berasal dari diri Bapa sama dengan Bapa. Sama kudusnya, sama mulianya, sama kuasanya. Itu yang saya sebut sehakikat, sederajat, melekat. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Tuhan dari sejak semula sudah punya firman. Dan roh. Dua roh, nah nanti akan jelaskan. Dua ini, roh dan firman, dua sifat hakikat. Ya. Esensinya. Dua sifat hakikat. Tidak mungkin Tuhan tidak punya roh, tidak mungkin Tuhan tidak punya firman. Karena itu roh dan firman tidak diciptakan Tuhan. Roh dan firman sudah ada sejak Tuhan itu ada. Kalau roh dan firman diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan sempat tidak punya roh dan sempat tidak punya firman. Dengan firman apa? Dia menciptakan firman. Bukankah segala sesuatu terjadi oleh firman? Amin? Bisa mengerti? Kalau kita pakai ini, kita bisa jadi berkat. Kita ingin memenangkan jiwa-jiwa itu. Amin, saudara. Oh iya. Gereja sekarang sudah tidak peduli dengan pekabaran Injil. Dengan misi-misinya. Kita punya hutang. Kenapa nenek moyang kita saudara-saudara dari utara Sulawesi, utara Sumatera, Toraja, Timor. Kenapa saudara bisa kenal Yesus? Kenapa? Karena ada utusan yang datang. Joseph ke Ambon, Nomensen ke utara. Berapa banyak misi datang. Sehingga kita mengenal dan diselamatkan. Tapi kita tidak keluar. Kita punya hutang untuk bayar hutang kita. Amin. Iya. Semua ini. Kenapa saya harus bicara begini? Saya coba posting tentang penginjilan. Nah, tanggung-tanggung. Yang like 400. Saya posting rekening penginjilan. Yang like 70. Jadi lebih banyak penggembira di kita ini. Daripada yang mau terlibat.
Uangmu itu bisa menyelamatkan perutmu. Tapi dalam penginjilan, uangmu itu bisa menyelamatkan jiwa. Ini penting. Tapi kita tidak peduli. Mereka menyerang. Mereka bertanya. Mereka tidak tahu. Mereka pikir ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Lalu Yesus lahir dari seorang ibu, bidannya siapa? Jangan ditertawakan, itu karena ketidaktahuannya. Tapi ada kerinduan terselip di situ, ingin tahu. Jangan sampai mereka menafsirkan sendiri. Kita harus berani menjelaskannya. Soal diterima atau tidak, soal orang percaya atau tidak, itu bukan tugas kita. Roh Kudus yang bekerja, amin. Roh Kudus, kita tidak perlu mengkonversi orang. Tugas kita informasi, menjelaskan supaya orang tidak salah mengerti, salah persepsi, salah dugaan. Kita perlu jelaskan itu. Sehingga dikatakan di sini, hypostasis tadi. Ya, adalah gambar yang dikatakan saya tadi, yang sehakikat tadi. Ya, menjadi dasar keadaannya, substansinya, esensinya dia itu. Kita pakai. Pengakuan iman Nikea, pengakuan iman Rasuli kita pakai. Tapi kalimat dan bahasa istilahnya kita kontekstualkan tempat kita di Indonesia. Supaya orang mengerti. Saya pos-pos pelayanan itu orang-orang asli. Karena tidak di kota, di desa, di kampung. Kalau di kota-kota besar, di Bandung, di Tasik, di mana, itu banyak pendatang. Dan tentu gereja cepat sekali penuh, cepat ada pengunjung. Karena perantau-perantau Kristen rindu untuk bergereja. Tapi yang asli sudah tidak ada lagi. Minim sekali, dikit sekali. Kalau ditanya kita ya seolah-olah tahu amanat agung, tahu berita Injil. Ini saya kasih contoh bacaan kita ini. Kenapa kita harus kenalkan dia? Karena pada ayat yang keempat, coba ayat yang keempat, baru kita lihat posisi Yesus, pekerjaan Yesus, karya Yesus, apa yang dilakukan oleh dia. Kalau tadi menunjukkan siapa dia. Dia ilahi. Saya ingin jelaskan lagi. Ada yang bertanya gini. Mana yang saudara anggap lebih mantap menyebut Tuhan Yesus dengan junjungan ilahi Yesus Kristus? Coba, jujur. Saudara lebih mantap Tuhan Yesus kan? Tuhan itu gelar, Kyrios, penguasa. Dan bukan hanya dipakai oleh Yesus, dipakai oleh Herodes, Kyrios. Dipakai oleh Kaisar Romawi, Kyrios. Itu gelar untuk menunjukkan kekuasaannya. Tidak salah kau menyebut Tuhan Yesus. Tapi esensinya ilahinya dia. Dia sungguh-sungguh ilahi. Amin. Dia bukan hanya gelar, tetapi dia berasal, dia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Esensinya. Tapi jika engkau pergi
untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang mayoritas di negeri ini. Ketika engkau menyebut Yesus Tuhan, dia sudah menolak dulu. Sudah menutup dirinya. Tapi ketika engkau memulai junjungan ilahi, dia bertanya, kenapa ini beda? Itu caranya. Saudara, coba baca Korintus. Ya konteksnya jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu begini. Perempuannya bukan lebih sukses. Perempuannya lebih dominan daripada laki-laki. Sehingga laki-laki hampir tidak berdaya di zaman itu di Korintus. Paulus menasihati. Jangan engkau datang beribadah dengan membawa semua perhiasanmu bersolek. Karena di zaman Korintus, zaman fashion. Cewek-ceweknya di gereja waktu itu bawa alat make up. Tas ibu-ibu kan pasti ada itu. Di Korintus lain lagi, fashion. Wow. Dia bukan dengar firman Tuhan, dia ingin pamer. Kayak orang Sumatera kalau mau beli durian. Dia tunjuk dengan tukang durian. Itu durian berapa harganya? Dia tidak tunjuk begini, ini gini. Karena di sininya penuh cincin semua. Ke gereja ingin meningkatkan statusnya dengan kekayaannya. Paulus buat. Perempuan-perempuan tidak boleh pakai perhiasan. Ya, lalu harus pakai tudung. Konteks Korintus. Bukan berarti kita di sini semua perempuannya kalau ke gereja harus pakai tudung semua. Bukan. Itu hanya aksesoris. Sesuai dengan konteks. Bisa dimengerti maksudnya? Artinya Alkitab itu selalu berbicara sesuai dengan konteks. Ada gereja mabok lagi nih. Saya katakan gereja mabok, saya baru lihat. Gara-gara sosmed ini saya jadi bisa tahu semua. Padahal saya tidak pernah datang ke sana, enggak tahu. Saya ini tidak banyak diundang tapi tidak suka yang begitu-begitu. Yesus mempelai laki-laki. Kita mempelai perempuan. Mulai sekarang kita ke gereja pakai baju pengantin perempuan. Aneh enggak saudara-saudara? Yang begitu diulik-ulik, diutik-utik. Yang penginjilan menyelamatkan jiwa, tidak. Apa urusannya? Itu kan simbol menyatakan dia mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan. Bukan berarti kita semua jadi perempuan. Ini sebentar lagi dia apa? Apa itu kalau orang bertukar transit? Ya, jangan-jangan begitu nanti sebentar lagi. Ya. Tapi tidak itu maksudnya. Saya ingin jelaskan seperti ini supaya kita punya beban, kita tahu ada konteksnya. Bukan saya tidak mengakui Yesus Tuhan, lebih dari Tuhan, ilahi dia. Hanya sapaannya saja. Kidung jemaat apa tidak ada menyebut Yesus junjungan yang agung? Ada. Baca nyanyian kidung jemaat. Saudara tidak pernah lihat stiker Yesus Jurumudiku? Oh itu, masa Yesus Jurumudi? Tapi maksudnya jurumudi kehidupannya. Ada istilah bisa dipakai, silakan. Tapi bukan berarti itu maksudnya.
Sekarang ayat yang kelima. Siapa dia? Bagaimana hubungannya dia tadi? Ya, kita lihat dulu. Ayat yang keempat maksud saya. Ya. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih indah. Tosoto, Kreiton, Genomenos, menjadi jauh melebihi. Ya, ton angelon daripada malaikat-malaikat. Kenapa demikian? Ya, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Onoma. Nama di sini tidak merujuk kepada nama Yesusnya. Coba tangkap yang baik. Nama di sini tidak merujuk kepada nama Yesusnya, tapi merujuk kepada kekuasaan dari segala nama itu. Jadi saudara harus percaya, kita ucapkan dia Yesus, tapi Yesus yang mana? Yesus yang penuh kuasa. Yesus yang ada di sorga. Yesus yang diutus oleh Bapa kepada kita. Amin. Saya pernah naik taksi di New York. Saya baca di situ. Lalu saya tanya, namamu siapa? Yesus. Nama supir taksi ya? Yesus. Saya agak kaget. Wah, hebat nih kita. Yesus. Tapi Yesus dari Brasilia. Jadi nama Yesus nama populer, bisa dipakai siapa saja. Tapi di balik nama itu yang dimaksudkan onoma, ya, merujuk kepada yang lebih dalam lagi. Bahwa di dalam nama itu, ya dikatakan dia memiliki kuasa. Kekuasaannya melebihi segala malaikat, melampaui segala makhluk surgawi. Karena dia adalah Raja Surgawi. Saudara percaya berdoa dalam nama Yesus Tuhan akan beri. Saudara percaya berdoa dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Karena di balik nama itu pribadinya. Ucapkan pribadinya. Pribadi di balik nama itu bukan nama itu. Bukan terpaku pada nama itu. Tapi pribadinya. Pribadinya adalah pribadi ilahi. Yang sehakikat sederajat dengan Bapa. Sehingga dikatakan di situ. Ya, ayat yang kelima. Kita masuk pada ayat yang kelima. Lewat. Karena kepada siapa di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Tolong sambung. Ya, ayat yang kelima. Oh ini. Ibrani 1 ayat 5. Ya, coba. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Tuhan, ya Tuhan di sini, katakan apa? Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ini hubungan Kristus dengan Bapa. Dikatakan. Di sini untuk menunjukkan ya, bahwa hanya dia yang diperanakkan. Melalui Roh Kudus. Lahir untuk menunjukkan keberadaannya. Pada waktu dalam keperadaan sebelum firman itu menjadi manusia, dia ada dalam diri Bapa. Sehakikat, sederajat dan melekat. Pada waktu dia diperanakkan, diutus ke tengah dunia ini, maka itu disebut Bapa, ini disebut anak. Untuk menunjukkan sehakikat tadi.
Analoginya mudah sekali. Anak kunci. Tidak perlu ada ibu kunci, bapak kunci kan? Anak tangga, tidak perlu ada bapak tangga dan ibu tangga, tidak perlu. Hanya istilah. Bukan hubungan biologis, bukan. Jadi salah sekali kalau beranggapan bahwa oh ini bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan. Bukan itu. Itu hanya untuk menunjukkan hubungannya yang istilahnya artinya yang sehakikat tadi. Jadi hubungan itu. Maka itu disebut bapak, ini disebut anak. Satu-satunya yang turun dari dia. Dan tidak ada yang lain. Diperanakkan. Karena itu lewat kita percaya kepada anaknya, kita pun diperanakkan oleh anaknya menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Lewat anaknya. Kita diperanakkan kembali. Supaya kita menjadi berkat. Bisa menjelaskan apa yang kau percayai. Bisa menjelaskan apa yang kau imani. Kita saking putus asanya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang iman kita, siapa Yesus. Kita ingin ambil singkat saja. Ya yang penting percaya. Kalau sudah percaya ya sudah. Ya, karena kita tidak sanggup, tidak mampu. Tidak bisa. Kita harus bisa menjelaskannya. Memang tidak cepat. Proses lambat tapi luar biasa. Kalau mereka sudah terima kekuatannya luar biasa. Dia mengerti. Ini. Memang harus diperbaiki nenek sound system ini. Ya, suara saya habis. Ya. Karena itu yang dikatakan di sini itulah yang dimaksudkan. Ayat yang ke-6, hanya 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Tuhan harus apa? Menyembah dia. Semua malaikat Tuhan harus menyembah dia. Dan lagi pula ketika ia membawa pula anaknya yang sulung, itu terjemahan yang baru. Ini karena yang penterjemah ini banyak orang Batak, jadi banyak kata pula-pula itu, saudara. Ya, jadi itu maksudnya. Semuanya, semua malaikat Tuhan harus menyembah dia. Menyembah dia, menyembah Bapa, tidak bisa dipisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sembah dia, kita puji dia, kita hormati dia. Kita agungkan dia, kita muliakan dia. Siapa namanya? Yesus anak Bapa. Bukan Yesus yang lain. Yesus anak Bapa. Ketika kita menyebut Tuhan, apa yang ada di iman kita? Siapa? Yesus. Amin. Pribadinya jelas. Dalam khotbah yang sebelum ini. Kita berdoa, saya minta, jangan ragu-ragu katakan, Tuhan Roh Kudus tolong saya, pulihkan saya, bantu saya. Ya, sekarang Ilahi Kristus, Tuhan Yesus. Engkau sembah dia, engkau puji dia, engkau agungkan dia. Ketika kita memuji dia, kita tahu ada pribadi yang kita sembah. Amin. Bukan bayang-bayang. Kalau tidak ada bentuknya, berarti engkau menyembah konsep. Pikiran manusia, dogma yang diciptakan oleh manusia. Kita menyembah Tuhan, percaya diselamatkan, semua bukan konsep, adalah peristiwa. Yesus betul-betul mati untuk saya dan saudara.
Kita betul-betul sudah ditebus oleh darahnya. Amin. Bebas, merdeka. Ingat darah Yesus. Makanya pada waktu kita makan hosti, minum anggur, kita percaya itu adalah tubuh dan darah Yesus secara iman. Sembah dia. Agungkan dia. Malaikat saja diperintahkan. Apalagi kita. Kita harus mengagungkan dia. Memuja dia. Sembah dia. Amin saudara. Nanti akan mengalir. Kekuasaan di balik nama itu. Nama di atas segala nama. Tidak usah saudara repot dengan Yesua, Yasua, Yesus. Tidak usah repot dengan itu. Ingat itu firman yang menjadi manusia yang datang dari diri Bapa yang mati buat saya dan saudara. Amin. Esensi itu yang harus kita imani. Bukan soal nama. Oh, nama Yesus itu Yunani, harus Yesua. Orang Yesua enggak, dulu ucapannya Yasua. Sebentar lagi Yosua. Nggak usah repot yang itu. Kita percaya pada pribadinya. Amin. Kita sembah pada pribadinya. Dari situ. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu yang sudah menyelamatkan kita. Artinya saya ingin memberi kesimpulan. Ketika kita menjelaskan iman percaya kita. Kita harus lihat konteksnya. Surat Ibrani adalah menjelaskan keilahian Kristus menurut versi orang-orang Yahudi Kristen. Supaya diterima. Dan kita sekarang buat juga supaya versi itu sama seperti apa yang dipikir oleh orang mayoritas di negeri kita. Kita gunakan bahasa itu untuk orang bisa mengerti. Bukankah kita berbahasa ini supaya orang mengerti? Kalau saudara tidak berbahasa, tidak berkata-kata, tidak ada kata-katanya, bagaimana orang bisa mengerti? Mari kita berdoa. Kita sembah dia. Kita datang kepada dia. Hanya satu, Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kau Yesus, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kita bangkit berdiri. Kau Yesus kekuatan. Kau Yesus, kekuatan dalam hidupku. Dalam kesesakan, kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenangan. Kita ulang kembali. Kau Yesus penolong dalam hidupku. Kau Yesus, Sembah dia. penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindungan. Katakan lagi, kau Yesus kekuatan. Kau Yesus, kekuatan dalam hidupku.
penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Yesusku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Yesusku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Yesusku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Yesusku di atas segala. Katakan lagi Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Yesusku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Yesusku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Yesusku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Yesusku di atas segalanya. Biar hanya keyboard saja dalam sikap doa. Kita yang sudah percaya, masih banyak orang di luar sana belum kenal Dia, tetapi mereka rindu untuk diselamatkan. Lengkapi dirimu dengan pengertianmu sesuai dengan konteks di mana engkau tinggal. Kepada siapa engkau berbicara, alamatnya, supaya kita sungguh-sungguh bisa mengkomunikasikan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Kita tidak lalai tugas kita hanya untuk memberitakan, melaksanakan amanat agungnya, supaya banyak orang diselamatkan. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Semua elemennya telah jatuh dalam dosa. Semua telah rusak. Manusia mencoba memperbaiki dengan berbagai macam vaksin. Tapi akan muncul dan timbul terus kembali virus-virus yang tidak terduga oleh manusia. Bukan hanya pada manusia, kepada alam, pada ternak, kepada semuanya. Untuk jadi lebih baik hanya satu, Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Jemaat yang percaya, katakan Yesus. Katakan dengan iman. Terpujilah mulut kita. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Yesus padamu. Yesus,
Katakan, terpujilah oh Yesus. Turun, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah oh Yesus. Di atas segalanya kita sembah Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Sembah Dia. Katakan hal-hal yang indah, yang terbaik. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kami mengenal Yesus. Hati kami dibuka, dikaruniakan kasih karunia, sehingga kami boleh percaya. Kami menyerahkan hidup kami. Kami percaya Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus kami dapat mengenal Engkau, menerima kasih karunia-Mu. Melalui Yesus kami ditebus dosa kami, diampuni. Tapi kami punya tugas dan amanat untuk menyelamatkan, memberitakan berita keselamatan ini supaya orang mengerti. Berikan kami hikmat, marifat dan berkat. Gerakan hati kami, kobarkan Injil dalam hati kami, pikiran kami. Biar tenaga kami, harta kami, setiap rupiah kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya urapan roh-Mu ada pada kami, lidah bibir kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Kami percaya di balik nama Yesus itu ada kekuasaan yang besar. Karena Dia adalah ilahi. Dan kami percaya dengan menyebut nama itu, kekuasaan itu ada padanya. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang susah Engkau hiburkan. Yang mengalami pergumulan dan persoalan, Engkau memberikan jalan keluar. Berkat-Mu turun melimpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Memberitakan perbuatannya.
Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.